ini segitiga exposure yang terkenal itu, di mana kita bicara soal aperture, bukaan itu ya, bukaan diafragma, kemudian ISO gitu, kepekaan film atau kepekaan sensor kamera, kemudian shutter speed, seberapa cepat atau seberapa lama bukaan lensa itu akan membuka dan menutup untuk memberi cahaya sehingga disinari masuk, objek itu masuk dan merekam gambar. Nah, ini segitiganya. Jadi kadang-kadang kan kita menemukan ya foto kita yang gelap gitu, itu karena istilahnya underexposure. Underexposure itu bisa terjadi karena satu, membukanya kurang lama, membukanya rananya. Kalau kita membuka kamera itu kan ada sklek gitu, itu kurang lama. Yang kedua, bisa jadi ISO-nya kurang peka. Yang ketiga, bisa jadi aperture, bukaannya itu terlalu kecil sehingga ya yang tersinari nggak banyak atau butuh waktu lebih lama. Nah, ini contohnya saja bahwa kalau Bapak Ibu perhatikan kamera-kamera yang sudah punya kamera SLR itu ada yang disebut F gitu ya, bukaan F, itu diafragma F, itu semakin besar angkanya itu akan semakin kecil bukaannya nanti. Kalau kita lihat misalnya ada yang punya SLR, silahkan digerakkan aja, nanti akan terlihat semakin membesar atau mengecil. Ini seperti di mata kita ada iris itu ya. Di situ akan membesar dan mengecil seperti itu, di mana kalau cahayanya banyak, gitu ya, cahayanya banyak, maka sebaiknya gunakan bukaan yang kecil f32 itu atau f22 supaya apa? Supaya film di belakangnya atau sensor penerima cahaya di belakangnya tidak terbanjiri oleh cahaya. Maka bukannya kecil f32. Nah, sama juga ketika menggunakan kecepatan, ada yang disebut f60, 1/60. 1/60 itu apa sih? 1/60 itu artinya ketika kita menekan tombol, ceklek gitu, itu kecepatan membuka menutupnya sebuah shutter itu 1/60 detik. Nah, 1/60 detik itulah sebabnya kalau kita ingin menangkap objek, kita akan menangkap objek yang bergerak, kita harus menggunakan kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi 1/1000 atau 1/500, di mana objek yang bergerak tersebut itu dibekukan karena objek itu tertangkap dengan kecepatan tinggi, cekrek gitu. Nah, tetapi bagaimana caranya supaya tertangkap dengan kecepatan tinggi tetapi tetap jelas, tetap terang? Itulah sebabnya ada yang namanya ISO. ISO itu standar kepekaan sensor atau standar kepekaan film. Jadi, film dengan ISO atau ASA makin tinggi, misalnya 400, 800, itu makin peka. Jadi, ketika kita menggunakan ISO 1000 misalnya, dengan pencahayaan minim, gitu, minim cahaya, itu kita bisa menangkap dengan hasilnya terang, walaupun mungkin kecepatan shutter speed-nya, rana kita, itu hanya sebentar sekali. Gitu. Nah, ini contohnya, contekannya. Jadi, kalau untuk memotret barang-barang yang bergerak sangat cepat, misalnya peluru, gitu, peluru atau burung yang sangat cepat, itu gunakan kecepatan 1/4000 misalnya. Kalau ingin membuat gambar air gitu ya di sungai yang milky, yang berkesan mengalir gitu, keruh gitu, gunakan kecepatan 1 menit gitu ya, 1 detik atau lebih lambat lagi mungkin 2 detik, karena di situ akan terlihat bagaimana semua gerakan dari beberapa detik itu akan direkam bersamaan. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara tadi melihat gambarnya Picasso tadi oleh Gihon tadi, itu dipotret dengan kecepatan ya, shutter speed-nya pasti rendah. Bisa jadi shutter speed-nya bisa 0,5 detik atau 1/4 detik, di mana gerakannya lebih cepat dari 0,5 detik tadi. Sehingga terekam semua. Sebelum shutternya menutup lagi, semua sudah terekam. Nah,
Berikutnya kita lihat